wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih istiqomah dalam melakukan kajian setelah tilawah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Ini saya hanya menyampaikan saja yang ada ya. Diawali dari saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan di antara min di sini ya kita udah belajar bahasa Arab, min lit tab'id itu sebagian, jadi menunjukkan sebagian. Wa dan min di antara annas manusia, may yaqulu, ada orang yang berkata amanna billah, kami beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, kami beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Jadi ada yang tipe manusia seperti itu. Seperti biasa kita awali dari tafsir Jalalain. Wa nazala fil munafiqin, bahwa Allah menurunkan ya ayat ini tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi, jadi orang sebagian manusia itu maksudnya adalah orang munafik. May yaqulu, ada yang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman pada Allah dan kepada hari akhir. Yaitu maksud hari akhir di sini adalah yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Li'annahu akhiril ayyam, karena hari kiamat itu adalah akhir dari segala hari gitu ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ru'anya fihi ma'naman wa fi dhamir yaqul lafdhiha. Nah, di sini ditekankan arti kata orang gitu ya, man gitu ya. Jika domirnya yang disebutkan lafadznya itu mereka, kan seharusnya mereka. Nah, kita lihat bahwa ayat ini diturunkan tadi ya tentang orang-orang munafik yang mereka itu seringkali menyatakan keimanan, amanna billah, padahal mereka menyembunyikan kekufuran. Allah kemudian menafikan tadi ya, wa ma hum bimu'minin, Allah menafikan, Allah meniadakan, Allah tidak menganggap keimanan mereka di akhir ayat tadi, wa ma hum bimu'minin, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keimanan itu bukan hanya sekedar ikrar ya. Bahwa iman itu kan bukan hanya iqrar bil lisan, amanna billah, jadi tidak cukup hanya ikrar bil lisan, tapi harus i'tiqad bil qalbi, diyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Nah, ini ayat ini intinya diturunkan mengenai secara spesifik ya orang munafik di sini siapa, yaitu tokohnya ya, gembongnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang sangat terkenal ya tokoh munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'attib bin Kushair, Jad bin Qais, dan kawan-kawannya gitu. Bahwa mereka itu menyatakan kalimat Islam gitu, dan menyembunyikan kekufuran. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya selamat dari Nabi dan para sahabat. Tetapi dalam hati mereka meyakini sebaliknya gitu. Bahkan sama sekali mereka itu tidak beriman kepada Allah gitu. Mereka tidak meyakini hari akhir. Mereka meyakini kekufuran.
Kemudian para pengikutnya itu kebanyakan mereka adalah orang Yahudi. Nah, sifat kemunafikan ya yang kita harus berhati-hati adalah pengakuan dan ikrar keimanan secara lisan. Jadi hati-hati, takut nauzubillah ya ada sifat-sifat kemunafikan yang secara lisan mengakui gitu ya keimanan amanna billah, tetapi dalam hati mengingkari. Misalkan pagi-pagi bilangnya seperti ini gitu ya. Sorenya beda lagi. Nah, tetapi Allah tidak bisa ditipu ya. Allah itu nanti di ayat selanjutnya kan yukhadi'unallah. Padahal Allah tidak bisa dibohongi gitu ya. Bahkan Allah menafikan keimanan mereka sama sekali gitu. Wa ma hum bimu'minin. Secara tegas Allah menegaskan bahwa mereka itu bukan orang beriman gitu. Nah, kemudian pendapat dari Al-Baydawi menyebutkan bahwa hari akhir yang dimaksud pada ayat ini adalah yaitu dari mulai kumpul di padang mahsyar sampai ada mizan ya, ada sirat, ada ya sampai pada akhirnya surga dan neraka, an-nar wal jannah. Nah, itu adalah mereka itu sama sekali tidak meyakini hal-hal itu gitu. Nah, kemudian huruf ba ya, huruf wa itu amanabillah wabil gitu, ba gitu ya. Yang mewakili keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini disebutkan 2 kali. Kenapa? Karena pengakuan orang munafik di atas keimanan kepada keduanya. Jadi yang diakui oleh mereka itu yang secara lisannya itu kami itu beriman pada Allah gitu. Kami itu beriman kepada hari akhir gitu. Jadi pengakuan mereka atas capaian keimanan kepada keduanya dan penguasaan mereka atas keyakinan pada keduanya. Jadi mereka itu seolah-olah sudah beriman secara teguh gitu ya, dan menyaksikan gitu ya. Padahal mereka itu menyembunyikan keyakinan yang batil, di balik itu ada keyakinan yang batil gitu. Di mana mereka sesungguhnya tidak beriman secara hakiki, tidak beriman secara sebenarnya. Karena kan mereka sendiri yang menyekutukan Allah, mereka yang musyrik gitu ya, menyekutukan bahkan ada meyakini adanya selain Allah gitu. Nah, kemudian intinya dalam Al-Baydawi itu disebutkan bahwa ayat ini mengabarkan tentang betapa buruknya akidah ya keyakinan mereka gitu. Disebutkan bahwa wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini merupakan penolakan dari Allah atas pengakuan mereka dan penapian gitu ya. Peniadaan atas keimanan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyebutkan keimanan sementara dalam lisannya iman tetapi dalam hatinya berbeda gitu ya. Tidak sama antara apa yang dikatakan dengan apa yang ada dalam hati. Ini tidak disebut orang mukmin. Ini masih dalam Al-Baydawi. Sebenarnya selanjutnya adalah pendapat Ibnu Katsir. Bagaimana pendapat Ibnu Katsir mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 8 ini dalam tafsir Quranil Azim? Beliau menyebutkan bahwa nifak atau kemunafikan itu definisinya adalah intinya munafik itu atau nifak atau kemunafikan itu adalah sebuah tindakan yang menyatakan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Beliau ya membagi 2 jenis nifak, ada nifak i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Nah, ini yang tadi ya samalah dengan kafir kalau ini. Jadi nifak i'tiqadi itu yang di sini membuat mereka itu kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena apa bedanya dengan orang kafir gitu ya, bahwa secara lisan mereka amanabillah, kami itu beriman pada Allah, tetapi dalam keyakinannya mereka kufur gitu, mengkufuri gitu ya, musyrik, menduakan Allah gitu ya. Tetapi ada juga yang namanya nifak amali. Ini kita yang harus berhati-hati ya. Kalau nifak i'tiqadi mungkin tidak ada yang nifak i'tiqadi, kita semuanya secara lisan yakin gitu, secara hati kita meyakini bahwa Allah itu betul-betul gitu ya Tuhan kita gitu, bahwa kita betul-betul meyakini hari akhir. Nah, tetapi terkadang di antara umat Islam pun ada yang nifak amali gitu.
yaitu kemunafikan perbuatan, yaitu orang beriman yang melakukan dosa besar. Misalkan beriman tapi masih berzina, beriman tapi masih mabuk, misalkan beriman tetapi masih mencuri, korupsi, misalkan ya. Nah, ini yang nifak amali, bahwa Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jurayj, menurutnya bahwa orang munafik itu adalah orang yang ucapannya menyalahi perbuatannya. Jadi nggak sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Hatinya menyalahi lahiriahnya gitu. Dalamnya menyalahi luarnya, tampilannya menyalahi perbuatannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, barangkali gitu ya, nanti di antara orang beriman pun masih banyak sebetulnya orang beriman yang masuk terjerumus pada nifak amali gitu. Iman mah iman gitu ya, tetapi mukmin tapi masih senang tadi ya, senang berzina, senang mencuri, senang homer, korupsi, pokoknya dosa-dosa besar lainnya misalkan. Kemudian Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa ayat ini turun mengenai sifat orang munafik pada Al-Qur'an periode Madinah gitu ya. Pas periode Madinah, karena kan kalau periode Mekah nggak ada orang munafik. Justru sebaliknya, kalau di Mekah itu orang beriman dalam lisannya menyebut kufur karena terpaksa kan disiksa gitu. Jadi ada semacam daripada dibunuh orang beriman di Mekah saat itu ada yang menyatakan kafir karena terpaksa gitu. Dan Allah lebih tahu. Jadi dalam batin mereka beriman. Tetapi, nah ini kapan sih ada bibit-bibit kemunafikan itu kapan? Jadi, nah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, di Madinah kan terdapat kelompok Ansor ya, kaum Ansor itu yang terdiri dari suku Aus, suku Khazraj ya, di masa jahiliyahnya yang juga menyembah berhala gitu ya, sama dengan musyrikin Makkah. Dan juga di antara kaum Ansor pun ada Yahudi ahli kitab yang mengikuti jalan salaf pemuka agama mereka, yaitu ada 3 kabilah gitu ya. Ya kan macam-macam di Madinah itu, macam-macam gitu ya. Ada suku Aus, suku Khazraj gitu ya, yang ketika jahiliyah itu sama-sama menyembah berhala gitu. Kemudian ada juga yang orang Yahudi ya, yang terdiri dari 3 kabilah itu, Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizoh, jangan ya. Nah, ketika Rasulullah tiba di Madinah, banyak dari suku Aus dan Khazraj memeluk Islam gitu. Nah, jadi di antara keberhasilan Rasulullah itu di Madinah itu adalah mu'akhah gitu ya, mu'akhad, mempersaudarakan Aus dan Khazraj yang sebelum datang Islam itu dua kubu yang terus berperang gitu ya, dua kubu yang akur-akur gitu. Tetapi semenjak Islam datang, Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah merangkul keduanya gitu ya, sehingga menjadi bersaudara, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan hanya sedikit gitu dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, yaitu hanya Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Nah, ketika itu belum ada kemunafikan karena orang Islam kan belum memiliki kekuasaan, belum ditakuti gitu ya, belum berkuasa gitu. Bahkan Rasulullah berdamai dengan orang Yahudi gitu ya, berdamai dengan banyak kabilah yang berisi perkampungan orang Arab di sekitar Madinah gitu ya. Nah, kapan terjadinya kemunafikan itu? Nah, ini saat ketika perang Badar Kubro ya, perang Badar besar, ketika perang Badar terjadi, Allah memenangkan umat Islam. Allah meninggikan kalimahnya, mengangkat Islam dan pemeluknya gitu. Nah, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, nah ini pasti ya kekuasaan yang mereka rebut gitu. Ini udah mengarah nih kepada kemunafikan. Bahwa siapa sih Abdullah bin Ubay bin Salul itu? Sebelum Islam datang itu, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh masyarakat Madinah yang sangat disegani, yang asalnya dari suku Aus. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin 2 suku di era jahiliyah ya, hampir saja diangkat sebagai raja oleh masyarakat Madinah.
Jadi sebelum Rasulullah datang, Abdullah bin Ubay bin Salul itu jadi tokoh yang sangat disegani, memimpin ya dua suku jahiliyah dan hampir-hampir saja diangkat sebagai raja oleh masyarakat Madinah. Tetapi setelah Islam datang ke Madinah, mereka memeluk Islam gitu. Dan mereka tidak taat atau tidak mengabaikan lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tinggallah Abdullah bin Ubay bin Salul hanya dia dan keluarganya gitu. Nah, ketika perang Badar terjadi dan Islam memenangkan perang tersebut, Abdullah bin Ubay menyatakan keislaman secara munafik. Jadi ia berkata pada teman-temannya gitu ya. Jadi keislaman secara munafik yang kemudian diikuti oleh sejumlah kabilah Arab dan juga sebagian kelompok Yahudi gitu, dengan keislaman cara Abdullah bin Ubay. Nah, dari sinilah awal terjadinya kemunafikan di bangsa Arab gitu ya, di tengah masyarakat Madinah dan sekitarnya. Nah, kalau orang muhajirin nggak mungkin ada yang munafik. Orang muhajirin itu yang mereka hijrah ya dari Mekah, orang-orang Islam di Mekah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah itu tidak ada satupun yang mengikuti jalan mereka munafik gitu. Karena mereka itu memang berhijrah, tidak ada satupun yang terpaksa. Jadi mereka itu memang benar-benar hijrah, meninggalkan harta di Mekah gitu ya, harta yang mereka punya mereka tinggalkan, anak juga ditinggalkan, tanah mereka tinggalkan. Hanya apa yang mereka harap itu hanya pahala dari Allah di akhirat kelak. Jadi kalau di antara orang muhajir nggak mungkin ada orang munafik, tetapi munafik itu muncul di karangan yang itu gitu ya, yang di antara sebagian Yahudi Madinah, kemudian Aus Khazraj yang tidak masuk Islam gitu. Nah, seperti itu. Kemudian Ibnu Katsir pun mengutip Muhammad bin Ishaq, mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang munafik dari kalangan Aus Khazraj dan orang yang sejalan dengan Aus Khazraj gitu. Nah, ini sama ya, Ibnu Abbas yang pakar ahli tafsir pun sama menafsirkannya seperti itu, bahwa ini tentang orang-orang munafik dari kalangan Aus dan Khazraj gitu, yang nggak masuk Islam gitu. Nah, Allah mengingatkan sifat orang munafik untuk apa gitu ya? Agar orang beriman itu tidak tertipu gitu, tidak terperdaya oleh sikap lahiriah gitu ya, dan pernyataan keimanan mereka. Kan mereka itu seperti pasih kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bahwa kami itu bersaksi bahwa engkau itu utusan Allah gitu. Nashhadu inna, maka taukid gitu ya. Inna la gitu. La rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi lagi-lagi oleh Allah, bohong munafik mah gitu. Oleh Allah langsung gitu ya. Innal munafiqina lakadzibun. Bahwa mereka itu orang-orang dusta gitu, orang-orang yang bohong gitu. Jadi ini adalah tadi mengingatkan sifat orang munafik. Kita jangan terperdaya dengan sikap lahiriahnya dan pernyataan keimanan mereka, sehingga orang beriman tidak terjatuh dalam mafsadat karena ketidakwaspadaannya. Jadi orang munafik itu hakikatnya adalah orang kafir. Kekufuran jenis nifak ini harus diwaspadai betul, karena kan sebetulnya mereka itu orang jahat tetapi dianggap orang baik gitu. Mereka melafalkan kalimat keimanan seolah tidak memiliki kepentingan lain di balik itu, padahal mereka menyebutkan kalimat tersebut hanya saat menemui Nabi Muhammad gitu. Nah, ini tadi digambarkan dalam surah Al-Munafikun ayat 1 gitu. Oleh karena itu mereka memperkuat bersaksi gitu ya dengan ada partikel lam, la rasul, sungguh, innaka, sesungguhnya engkau, la, pasti engkau itu benar-benar gitu, Rasulullah gitu ya. Jadi sampai biasa kan kalau ingin dipercaya suka sumpah serapah gitu ya, suka ada penguatan. Nashhadu innaka la rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya terakhir nih, Allah membuka surah Al-Baqarah dengan penjelasan mengenai Al-Quran dan menyebutkan sifat orang yang beriman yang ikhlas,
serta sama antara apa yang diucapkan dengan perbuatan gitu ya. Allah kemudian menyebutkan, jadi di awal-awal tadi di Al-Baqarah itu Allah menyebutkan orang yang beriman gitu ya, yang sesuai antara apa yang diucapkan dengan perbuatan. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang kafir. Jadi ada 3 golongan jenis manusia gitu ya. Yang kedua itu adalah orang kafir yang menjadi lawan dari orang beriman gitu ya. Mereka itu memang murni kafir, baik lahir batin, memang menyatakan secara lahir batin itu mereka betul-betul kufur gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, Allah kemudian menjelaskan sifat orang munafik sebagai jenis orang ketiga yang mereka itu terombang-ambing ya, memiliki sikap mendua terhadap kubu orang beriman. Mereka ya gitu mengiyakan, kepada kubu orang kafir mereka pun layet gitu ya. Ke orang beriman akrab, ke sini akrab gitu, mengiyakan, ke sini iya, ke sini iya gitu. Nah, mereka orang yang beriman dengan mulutnya saja tetapi tidak dalam hatinya, mereka adalah seburuk-buruk orang kafir. Nah, ini mereka orang kafir paling dibenci Allah karena mereka menjadikan keimanan sebagai olok-olok gitu ya, yastahzi'u. Jadi mengolok-olokkan gitu. Oleh karenanya Allah menjelaskan tentang orang munafik ini lebih panjang, nanti kan panjang gitu ya tentang munafik. Kalau orang kafir kan hanya 2 ayat ya. Kalau tentang munafik ini agak panjang karena memperlihatkan keburukan dan kebodohan mereka. Allah juga mengolok-olok dan mengejek perilaku mereka dan ditimbulkan dalam diri mereka itu bingung ya, mudabdabina, bingung mereka itu ya, kesini bingung gitu. Dan kebodohan mereka Allah perlihatkan. Dan Allah juga membuat perumpamaan ya untuk mereka ini bahwa untuk orang munafik dalam surah An-Nisa ya ayat 145 bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik itu berada dalam lapisan terbawah gitu di dalam kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan ya dari sifat-sifat kemunafikan. Bagaimana kita tahu bahwa ciri orang munafik itu idza hadatsa kadzaba ya, ketika bicara ia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ia menyalahi, wa idza tumina khana, ketika diberikan amanat dia khianat gitu ya. Dan kita berlindung pada Allah dari dosa-dosa besar ya. Tadi kan munafik itu ada nifak amali, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal semacam itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas pemaparan tafsir surat Al-Baqarah ayat 8. Semoga Allah memberikan kita perlindungan agar terhindar dari golongan munafikun. Amin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Dr. Penti. Ya, di mana Kang?